Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Eko Widowo selaku Kepala SD Negeri Pahomen 2, kepada Bapak Ibu guru dan karyawan yang kami hormati, dengan mengucap syukur alhamdulillah pada hari ini kita dapat hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Tak lupa pula salawat serta salam senantiasa kami sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga selalu terlimpah pada kita semua. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita awali acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan acara berikutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Pak Sundarji SPD. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa bersama-sama semoga acara hari ini diseminasi budaya positif yang akan dilakukan oleh Bapak Ilham Walidah sebagai bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat ilmunya bagi kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Melanjutkan acara berikutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah. Kepada beliau Bapak Agus Eko Widowo disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa sallallahu wa barakatuh. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan yang baru dilihat ini dalam rangka diseminasi positif SD Negeri Pahomen 2 yang disampaikan Pak Ilhamuddin dalam rangka peningkatan mutu dari kualitas guru CGP. Mudah-mudahan pertemuan ini kiranya membawa kebaikan, membawa kemaslahatan, sehingga kegiatan ini nantinya akan menjadi keberkahan bagi SD Pahomen 2 dan khususnya untuk kegiatan ini untuk masyarakat. Sholawat dan salam tak lupa kami sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan semoga berlimpah pada kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan adanya diseminasi budaya positif, saya akan mencuplik dari budaya yang ada. Kenapa? Diseminasi ini adalah kegiatan pengimplementasi. Jadi
mengenai nilai kebajikan. Nilai kebajikan apa yang ada di SD Pawajar 2 ini yang menjadi keyakinan. Setelah menjadi keyakinan, di situ akan menjadi karakter. Karakter ini yang membedakan antara SD 1 dengan yang lainnya, sehingga mempunyai ciri khas. Kemudian ciri khas ini akan diapakan? Mestinya akan menjadi nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang seperti apa? Tadi yang membawa kebaikan, membawa pemanfaatan, dan membawa kemaslahatan, sehingga berkah bagi kita. Oh ya, untuk terakhir, mudah-mudahan SD kita selalu mendapat perlindungan dari Allah, dijauhkan dari segala fitnah, dimudahkan segala ajalnya, terhindar dari pernak-perniknya situasi yang sekarang ini di luar sana yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Kepala SD Negeri Pawajar 2, pada beliau disampaikan terima kasih. Lanjut ke kegiatan berikutnya, yaitu penyampaian diseminasi budaya positif oleh Bapak Muhammad Ilhamuddin SPI. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Widodo selaku Kepala Sekolah SD Negeri Pawajar 2, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SD Negeri Pawajar 2. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dalam rangka untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif SD Negeri Pawajar 2. Baik, sebelumnya Bapak Ibu, ketika saya ucapkan semangat pagi, Bapak Ibu jawabnya, coba ya, semangat pagi jawabnya, pagi, siang, sore, malam, pagi lagi. Pakai ada yang paling semangat, coba ya, semangat pagi, siang, sore, malam, pagi lagi. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya salam guru penggerak, kami dari guru penggerak ini salam guru penggerak. Yang pertama tergerak, dimulai dari tergerak dulu, kemudian bergerak, kemudian menggerakkan. Ya, coba ya, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerak. Terima kasih. Oke, next Bu Ida. Nah ini sudah pernah sebelumnya ya, saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Cilacap. Nama saya Muhammad Ilhamuddin. Di sini saya memiliki pengajar praktik namanya Ibu Tiwi Dwi Ayu Anggreni. Itu berasal dari SD Negeri Sederhayu 02. Selanjutnya saya punya fasilitator Pak Mudianto, sering disapa Pak Anto. Beliau asli dari Pati, kepala sekolah SMP Negeri di Pati. Oke, selanjutnya. Nah di sini dalam materi diseminasi ini ada beberapa materi yang akan disampaikan. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang selanjutnya tentang disiplin positif, ketiga tentang motivasi perilaku manusia, yang keempat tentang posisi kontrol restitusi, yang kelima tentang kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Selanjutnya, materi yang pertama kita adalah tentang perubahan paradigma belajar. Kalau dulu ketika kita masih menjadi peserta didik, mungkin paradigma belajar kita adalah siswa yang selalu mengikuti pendidikan atau pembelajaran yang dilakukan oleh gurunya. Ya, sekarang sering berjalannya waktu dengan perkembangan kurikulum kita, terakhir K13, kemudian sekarang berubah menjadi kurikulum merdeka, maka terjadi perubahan paradigma belajar kita.
Jadi yang dulu mungkin istilahnya teacher center, siswanya manut ke gurunya, gurunya selalu ada yang di depan memberikan pembelajaran. Kalau sekarang paradigmanya yaitu pendidikan saat ini adalah pendidikan yang berpihak pada murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bahkan ada istilah guru sekarang itu harus menghamba pada murid. Jadi kita sepenuhnya memberikan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik kita. Nah, paradigma perubahan itu gongnya atau finalnya adalah membentuk peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah sering digaung-gaungkan, mungkin kita juga sudah hafal, profil pelajar Pancasila memiliki beberapa dimensi. Bapak Ibu masih ingat dimensinya ada berapa kira-kira? Ada berapa? Dimensi profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya, mandiri. Selanjutnya, bernalar kritis. Kemudian kreatif, bergotong royong, dan terakhir adalah berkebinekaan global. Di mana masing-masing dimensi dalam profil pelajar Pancasila itu ada sub-subnya. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak yang mempelajari, sudah banyak yang membaca, karena sekarang di antara 6 kelas, 4 kelas sudah menggunakan kurikulum Merdeka, ya. Baik, next. Nah, anak-anak itu seperti biji. Jadi kalau dalam filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, kita sebagai guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Kita sebagai seorang pendidik diibaratkan sebagai tukang kebun, di mana tugas kita adalah menyemai benih-benih atau menyemai biji-biji. Jadi kalau misalkan murid kita diibaratkan adalah sebagai biji jagung, mau sejelek apapun kualitas biji jagungnya, kalau misalkan kita bisa menanamnya dengan baik, kita bisa merawatnya dengan baik, maka biji jagung tersebut akan tumbuh menjadi jagung yang bagus. Tapi kalau misalkan bijinya mau sebagus apapun, kalau kita dalam proses merawatnya tidak baik, maka biji tersebut tidak akan berubah menjadi tanaman jagung yang baik. Jadi istilahnya mau muridnya bibitnya seperti apa, kalau kita perawatannya bisa baik, maka akan tumbuh jagung, akan tumbuh tanaman yang juga baik. Seperti itu. Selanjutnya, nah dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran seyogyanya guru itu harus bisa menuntun. Jadi kita sebagai guru, tugas kita itu menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya. Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantoro, kodrat manusia itu ada 2, yaitu sesuai dengan kodrat alam, dan yang kedua sesuai dengan kodrat zaman. Betul. Sesuai kodrat alam artinya seperti apa? Bahwa peserta didik atau murid kita itu sudah punya naluri alamnya masing-masing. Naluri alamnya itu seperti apa, Bapak Ibu? Sifat, karakter. Jadi kita tidak akan bisa merubah sifat atau karakter dasar dari peserta didik kita. Kalau misalkan seseorang sudah punya sifat, sudah punya karakter dasarnya dari sana seperti itu, kita tidak bisa merubahnya. Jadi kita hanya bisa menuntun, kita menumbuhkan sifat-sifat yang baiknya, supaya sifat-sifat yang baiknya bisa menutupi sifat-sifat yang belum baik. Jadi kita tidak bisa merubah sifat karakter seseorang sepenuhnya, tidak bisa. Yang ada kita hanya bisa menumbuhkan karakter yang baiknya supaya bisa menutupi yang belum baik. Seperti itu. Selanjutnya, nah menurut Ki Hajar Dewantoro juga ada trilogi pendidikan. Bapak Ibu mungkin hafal, bahkan bukan sekedar hafal, sudah tahu artinya. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, artinya guru di belakang atau di depan ini. Kalau Ingarso di depan atau di belakang, Bapak Ibu? Ingarso Sungtulodo, di depan atau di belakang? Di depan. Guru di depan memberikan contoh yang baik. Kemudian Ing Madyo Mangun Arso. Madyo artinya apa? Di tengah, ya. Guru di tengah memberikan semangat dan motivasi kepada murid. Jadi kita harus bisa memberikan motivasi, harus bisa memberikan semangat kepada peserta didik kita. Kemudian yang ketiga, Tuturi Handa, yakni artinya guru di belakang memberikan dorongan atau
arahan. Jadi kita posisi sebagai guru harus lengkap baik di depan, di tengah maupun di belakang kepada peserta didik kita. Selanjutnya, nah nilai-nilai apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pendidik? Jadi kita semua Bapak Ibu, kita semua sebagai seorang pendidik, kita semua sebagai seorang guru itu harus memiliki nilai-nilai yang ada di dalam seorang pendidik. Apa saja nilainya? Yang pertama adalah satu, berpihak kepada murid. Jadi sebagai seorang pendidik kita itu harus bisa berpihak kepada murid. Berpihak kepada murid itu seperti apa Bapak Ibu? Jadi mengutamakan kepentingan peserta didik kita, menuntun, menjadi fasilitator bagi peserta didik dalam proses pengembangan potensi masing-masing murid. Contoh, ada anak yang mungkin kecicilan kayak gitu ya, banyak tingkahnya, tapi mungkin dia punya keistimewaan dalam hal lain, misalkan pintar main bola, misalkan ternyata suaranya bagus, misalkan ternyata pintar ngaji. Kita bisa menuntun ke mereka kalau misalkan mereka itu bisa mengembangkan potensinya. Seperti itu, jangan kita menjudge, wah dia banyak tingkahnya nih, kayaknya nggak mungkin berprestasi loh, pembelajaran aja nggak mendengarkan gitu. Tapi ternyata ketika kita cari tahu, ternyata suaranya bagus, ternyata suaranya bisa, ternyata misalkan suruh main sepak bola bisa, kayak gitu. Kita bisa mengarahkan mereka untuk mengembangkan potensinya. Kemudian yang kedua, nilai guru yang kedua yang harus dimiliki adalah mandiri. Apa itu mandiri? Mendorong diri sendiri untuk melakukan perubahan, memulai sesuatu terkait dengan perubahan yang diinginkan baik untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Contoh misalkan mandiri, ketika ada pelatihan, ada webinar, belum ada yang nyuruh nih untuk meningkatkan potensi, tapi kita ada kesadaran, nggak apa-apa, saya daftar sendiri, saya daftar mandiri untuk meningkatkan kompetensi yang ada pada diri kita, kayak itu. Tidak harus menunggu disuruh, tidak harus didaftarkan. Misalkan kita ada peningkatan kompetensi, kita bisa langsung daftar gitu. Selanjutnya nilai yang ketiga yang harus dimiliki guru adalah reflektif. Reflektif adalah mempunyai sikap terbuka untuk menerima saran atau masukan serta melakukan evaluasi dari pengalaman sebelumnya untuk perbaikan yang akan datang. Jadi yang namanya kita melakukan pembelajaran itu pasti belum maksimal ya. Ini kita bisa melakukan refleksi kepada peserta didik kita. Waktu itu saya pernah melihat Bu Wida membuat catatan yang diberikan kepada peserta didiknya, yang mungkin pertanyaannya di dalamnya, bagaimana cara ibu mengajar? Betul begitu Bu Wida? Pernah ya di kelas 6 ya? Itu kelas 6 ada yang cerita soalnya pernah melaksanakan itu, kelebihannya apa, kekurangannya apa dari cara mengajarnya Bu Wida. Terus anak-anak menulis. Nah itu bisa kita lakukan di kelas kita masing-masing. Tujuannya apa? Merefleksi diri. Barangkali ternyata murid kita itu nggak mudah kalau kita jelasin, suaranya pelan misalnya, atau jelasinnya suaranya terlalu cepat, atau caranya belum bisa dipahami oleh peserta didik. Kadang kita kalau nggak melakukan refleksi kan kita nggak tahu siswa itu mudah nggak sih sama pembelajaran yang kita lakukan. Jadi kalau kita sudah memiliki nilai reflektif, maka kita bisa merefleksi diri kita seperti itu. Selanjutnya, nilai yang keempat yang harus dimiliki adalah inovatif. Jadi seorang guru itu harus selalu menemukan ide atau gagasan baru untuk memajukan pendidikan. Jadi kalau kita ngajarnya dengan cara itu aja, ceramah, kerjakan LKS, misalkan terus memberikan contoh di papan tulis, itu kan tidak inovatif. Jadi kita bisa mencari cara-cara lain. Apalagi sekarang sudah ada TikTok ya. Di TikTok itu banyak sekali ice breaking, banyak sekali media pembelajaran, banyak sekali lagu-lagu yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Nah itu bisa kita jadikan pandangan. Misalkan kita untuk mengajar itu caranya itu ternyata ada banyak, bisa kita ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi supaya pembelajaran kita itu bervariasi. Jadi misalkan seperti yang kemarin dilakukan di TikTok, ada apa ramai viral, itu bisa kita lakukan di kelas kita masing-masing. Selanjutnya, nilai terakhir yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah kolaboratif. Kolaboratif ini apa, Bapak Ibu?
kolaborasi. Kolaboratif berarti apa artinya? Bekerja sama, ya. Jadi seorang guru itu harus selalu membangun nilai kolaboratif, yang artinya selalu membangun hubungan yang positif dengan semua pihak untuk memajukan pendidikan. Kira-kira kita bisa membangun hubungan baik itu dengan siapa saja kalau seorang guru? Yang pertama dengan siapa coba, Bapak Ibu? Dengan rekan guru, kemudian dengan atasan, dengan kepala sekolah, kemudian dengan murid, ada lagi? Komite, ada lagi? Dengan wali murid, ya. Jadi kita bahkan bisa mendatangkan wali murid sebagai guru tamu kita di sekolah. Misalnya ada yang dokter, ada yang polisi, ada yang tentara. Kita bisa berkolaborasi dengan mereka untuk mengadakan pembelajaran di sekolah kita. Gitu. Selanjutnya, nah, membangun budaya positif. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Nah, pembahasan disiplin kali ini akan meninjau teori yang dikemukakan oleh Dean Goosen. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang teori disiplin restitusi, mari menyamakan model berpikir kita tentang disiplin itu sendiri. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Coba next. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu semuanya? Apa yang terlintas di benak Bapak Ibu semuanya? Coba mendengar kata disiplin, kira-kira yang terlintas apa, Bapak Ibu? Bumi mungkin satu kata tentang disiplin. Disiplin melaksanakan semua kegiatan sesuai tepat waktu. Melaksanakan kegiatan tepat waktu. Kak Idris, apa yang terlintas di benak Pak Idris tentang disiplin? Satu kata nggak apa-apa, satu kata. Haji, ya. Maksudnya? Atau Bu Yeni? Waktu. Bu Ida, satu kata. Disiplin tepat waktu tadi sudah. Tepat waktu. Aksan? Sesuai aturan. Bu Eka? Taat. Bapak? Segala kemenurutan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Jawabannya bagus semua, baik semua, tidak ada yang salah. Itu memang berkaitan dengan disiplin. Oke, next. Baik, disiplin positif. Kebanyakan orang akan menggabungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Ya, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Itu. Jadi kadang kita selalu menggunakan hukuman dengan kalimat misalkan untuk mendisiplinkan, gitu. Padahal itu sesuatu yang tidak harusnya dilakukan, ataupun kalau misalnya dilakukan itu dijadikan alternatif terakhir seperti itu. Selanjutnya, nah, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal, seperti yang tadi sudah dikatakan Pak Eko ya, tentang nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Bedanya apa? Motivasi intrinsik sama ekstrinsik. Kira-kira bedanya apa? In dan ex. Intrinsik itu motivasi yang dari dalam diri. Oke, intrinsik dari dalam diri sendiri. Kemudian, ya, kalau ekstrinsik itu dari luar. Nah, nanti kita akan mengulik
motivasi intrinsik itu contohnya seperti apa, kalau motivasi ekstrinsik itu juga seperti apa. Nah, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan pada murid-murid Anda di kelas dan sekolah Anda? Next. Nah ini, motivasi perilaku manusia. Bahwasanya motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan atau tujuan tertentu. Jadi motivasi manusia itu biasanya ada 3 dikategorikannya di sini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, murid melakukan disiplin diri hanya karena takut akan hukum. Itu merupakan motivasi ekstrinsik dari luar. Aku nggak nyaman kalau dibilang sama Pak Guru. Aku nggak nyaman kalau dihukum. Jadi aku mau melakukan. Nah itu motivasinya dari luar, dari gurunya, bukan dari diri si anak itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku mau melakukan sesuatu kalau aku dikasih sesuatu. Aku mau nilaiku 100 kalau aku nanti dapat hadiah dari Pak Guru 50.000 misalkan. Jadi dia melakukan sesuatu karena kalau dapat imbalan atau penghargaan, maka dia melakukan itu. Itu cenderung motivasi ekstrinsik dari luar. Dan yang terakhir ini yang kita inginkan, bahwasanya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau di sini murid melakukan disiplin diri hanya karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Jadi dia berusaha menghargai dirinya sendiri. Pengen misalkan dapat nilai yang terbaik, ya karena dia ingin menghargai dirinya sendiri. Bukan karena kepengen dapat penghargaan, bukan karena takut dihukum, tapi karena dia mau menghargai diri sendiri. Aku kalau dapat nilai yang terbaik, aku senang nih. Aku sendiri senang kayak gitu. Berarti aku bisa maksimal nih belajarnya kayak gitu. Oke, selanjutnya. Nah ini di sini akan ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, restitusi, dan yang satu lagi nanti ada di slide berikutnya. Yang pertama, hukuman. Hukuman merupakan tindakan tidak terencana atau tiba-tiba untuk membuat tidak nyaman dan bersifat satu arah tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi kalau kita tidak pernah ada kesepakatan dengan murid kita, tiba-tiba misalkan ketika misalkan mereka tidak mengenakan topi ya, misalkan kemudian coba kamu hormat di depan bendera 1 jam siang hari misalkan. Sebelumnya belum pernah ada kesepakatan dengan murid kita kalau tidak bawa topi berdiri di depan 1 jam. Jadi itu kita refleks aja tiba-tiba. Nah itu merupakan hukuman. Nah berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan sebelumnya. Contoh misal anak-anak kelas 5 kalau besok upacara pakai topi ya. Kalau tidak pakai topi kira-kira kita mau kesepakatannya apa nih? Misal anak-anak bilang, Pak saya mau nyapu kelas. Berarti ketika besoknya anak kelas 5 upacara tidak pakai topi, mereka nyapu kelas, berarti itu bukan hukuman. Itu sudah kesepakatan karena sudah disepakati sebelumnya. Tapi kalau hanya satu pihak saja, tiba-tiba belum pernah ada kalimat apa-apa, itu udah kamu ini. Nah itu merupakan hukuman. Itu ya Bapak Ibu bedanya. Selanjutnya, next. Oh ya, selanjutnya penghargaan. Nah penghargaan itu sendiri, menurut penelitian itu dia bisa menghancurkan potensi. Jadi ini kadang yang mungkin kita tidak sadari ya, ketika kita memberikan penghargaan misalkan, ini kalau kamu bisa benar semua, Pak Guru kasih uang 10.000 misalkan, itu berarti ketika kita melakukan itu kadang kita melakukan usaha tidak sadar kalau kita meragukan dia, palingan digoreng bisa, gitu. Ternyata bisa ya, nggak apa-apa kita itu bonus gitu. Nah, tapi ternyata menurut penelitian itu tuh menghancurkan potensi. Jadi kita seakan-akan tidak mempercayai murid kita bahwasanya mereka itu bakal dapat nilai 100. Makanya kita kasih penghargaan misalkan seperti itu. Itu contohnya. Saya sendiri
kadang menerapkan kayak gitu, walaupun niatnya bukan serta-merta ingin menghancurkan potensi, untuk memberikan semangat kayak gitu niatnya, tapi ternyata berdasarkan penelitian katanya itu bisa menghancurkan potensi anak kayak gitu. Jadi anak motivasinya itu bukan dari dalam diri, tapi malah dari luar, karena penghargaan yang kita akan beri, bukan karena ingin menghargai dirinya sendiri gitu. Nah selanjutnya restitusi. Ini restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti itu. Jadi ketika misalkan ada peserta didik yang melakukan kesalahan, kita tidak langsung menjudge peserta didik itu salah. Itu nanti tentang restitusi ada di slide-slide berikutnya. Next. Nah coba Bapak Ibu di sini saya ada tabel, coba kita identifikasi bersama. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Jom, yang hukuman, jom. Saya mencatat 100 kali di buku tidak akan terlambat datang. Hukuman, jom. 1, 2, 3. Yang konsekuensi, jom. Ya, jadi kalau ini ternyata masuk ke dalam hukuman. Karena ketika melakukan ini mungkin biasanya guru tidak dengan kesepakatan, misalkan itu langsung refleks. Kamu langsung nulis ya 100 kali di halaman kayak gitu. Itu hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke, hukuman. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Oke, bagus. Semuanya ya, kita bersuara ya. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah pas lagi corona misalkan. Kira-kira apa nih? Hukuman atau konsekuensi? Akan jadi hukuman manakala itu belum disepakati sebelumnya dengan peserta didik, dan akan menjadi konsekuensi manakala ini hasil kesepakatan dengan peserta didik, dia yang minta kayak gitu. Ya, selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Oke, bagus, konsekuensi. Selanjutnya berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Ada 2 kemungkinan, bagaimana Bu Ida kemungkinan yang pertama? Ya, kalau sudah seperti tadi hubungan itu ketika belum ada Kesepakatan. Oke. Selanjutnya? Kalau jadi konsekuensi mungkin sebelumnya dulu sudah pernah mengingatkan, misal sudah kali diingatkan, tapi anak itu masih ngobrol lagi sehingga mendapatkan konsekuensinya. Mungkin sebelumnya sudah diomongkan. Kalau itu berarti kan yang pertama diingatkan, yang kedua ternyata masih melakukan. Tapi kalau sebelumnya belum pernah ada kesepakatan dengan murid, jadinya hukuman. Kecuali misalkan muridnya besok kalau ngobrol lagi, apa yang akan kamu lakukan? Muridnya, ya nggak apa-apa Pak, kalau saya dijemur jam 12 ya nggak apa-apa. Nah itu kemauan dari dia ya, itu konsekuensi. Ya selanjutnya murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Apa nih kira-kira nih? Sesuai peraturan sekolah pakainya hitam, tapi dia nggak pakai sepatu hitam, terus dia bertelanjang kaki. Tergantung ya berarti ya. Hukuman kalau itu baru sepihak, konsekuensi kalau sudah disepakati sebelumnya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak menjawab pertanyaan. Hukuman biasanya ya. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, ya tanggung jawab. Kemudian yang terakhir, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi, baik. Bapak Ibu, sepertinya sudah memahami tentang hukuman dan konsekuensi yang terlihat dari menjawabnya sudah betul semua. Baik, next. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ketika kita memberikan hukuman kepada peserta didik kita,
ternyata banyak yang terjadi pada diri mereka. Yang pertama, tentunya itu akan menjadi sesuatu yang menyakitkan. Ya, kita memberikan hukuman itu bisa dengan dua cara. Kadang kita nggak sadar, oh aku mau orang pernah berarti kok, ya aku nggak pernah menghukum. Padahal kadang tanpa sadar justru hukuman yang paling membekas adalah hukuman secara verbal dengan kata-kata. Malah yang ada misalkan kalau sudah kesepakatan, misalkan ini cerita tentang misalkan push up itu kesepakatan dari mereka tidak sebegitu tergores daripada misalkan dibilang kayak gitu misalkan siswanya kayak gitu. Kemudian hukuman yang kedua siswa merasa tidak nyaman gitu. Kemudian yang ketiga, siswa atau murid merasa takut ketika dihukum, tidak mau berangkat sekolah misalkan. Selanjutnya hukuman biasanya bersifat memaksa. Kemudian murid jadinya karena takut jadi menyembunyikan kesalahan dari diri mereka. Kemudian murid menjadi rendah diri. Rendah diri sama rendah hati bedanya apa, Bapak Ibu? Rendah diri insecure, minder ya, cara Jawanya minder. Kalau rendah hati itu artinya tidak sombong. Jadi kalau murid sering dihukum misalkan baik verbal maupun psikis kemudian fisik, biasanya dia akan menjadi merasa rendah diri atau minder gitu. Kemudian penghargaan. Nah ini ternyata ketika kita memberikan penghargaan seyogianya itu sebenarnya tidak efektif. Terus kedua, merusak hubungan iri. Pasti kita sadar nggak sadar walaupun kita memberikan hadiahnya kepada yang berprestasi, yang nggak berprestasi pasti memendam rasa memang dineni kok yang orang. Padahal dia udah menyadari dia nggak bisa menjawab, tapi tetap mesti ada irinya gitu. Kemudian yang ketiga dari mematikan kreativitas karena yang dia kejar hanya penghargaannya gitu. Next. Nah ini tadi konsep konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu juga sama walaupun ada kesepakatan, tapi sama seperti hukuman. Nah kalau restitusi, murid jadi bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid jadi menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Dan yang terakhir murid jadi bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Next. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Kita manusia ya Bapak Ibu, kita pasti punya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan yang harus kita penuhi. Ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup kita butuh apa Bapak Ibu? Butuh makan, butuh minum. Oleh karena itu kita bekerja mencari uang itu untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kita butuh kasih sayang dan rasa diterima ya. Jadi kalau kita tidak diterima di lingkungan kita ya kita kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kita tidak mendapatkan kasih sayang, kita juga kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kemudian yang ketiga kebutuhan dasarnya adalah kebebasan. Yang keempat yaitu kesenangan. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Nah, ini 5 kebutuhan dasar yang harus kita dapatkan ya. Selanjutnya Bapak Ibu, next. Nah ini, nanti setelah ini ada video tentang posisi kontrol guru. Kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru itu memiliki posisi sebagai penghukum. Yang kedua, guru itu memiliki posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Bedanya apa? Yang ketiga, nanti guru juga punya posisi kontrol restitusi sebagai teman. Yang keempat, guru punya posisi kontrol sebagai seorang pemantau. Dan terakhir, guru memiliki posisi sebagai manajer. Coba next. Nah, saya punya video tentang 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu bisa disimak. Dan dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang
sejarah dari dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi yang pertama yaitu sebagai penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Kita sebagai teman. Naren,
Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan aksen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Tempat sebagai monitor. Mantap. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Terakhir Bapak Ibu sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan yang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk udah sama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi. Oke Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah menyaksikan ya video 5 posisi kontrol guru. Kira-kira dari video yang kita tonton tadi, posisi kontrol yang paling ideal itu yang mana Bapak Ibu? Sebagai apa? Penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer, atau yang mana Bapak Ibu? Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Oke. Tidak salah sebenarnya ya. Tapi yang paling ideal sebetulnya adalah yang posisi sebagai teman juga tidak salah gitu. Sebagai manajer ya. Posisi yang paling ideal adalah yang sebagai manajer. Itu Bapak Ibu. Jadi benar-benar kita bisa menerapkan di kelas kita masing-masing, bahkan bukan hanya di kelas kita, dalam menghadapi peserta didik kita, manakala menemui permasalahan kita bisa memposisikan diri sebagai seorang manajer bagi peserta didik kita. Selanjutnya materi tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Biasanya kita di kelas kita ada itu peraturan kelas seperti itu. Nah, tapi kalau di dalam guru penggerak itu bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Kenapa? Nah, contohnya misalkan, mengapa penggunaan helm saat kita mengendarai sepeda motor diatur dalam peraturan lalu lintas? Kemudian mengapa penggunaan masker dan cuci tangan diatur saat pandemi COVID-19 gitu? Karena kita yakin nih, kalau kita pakai helm terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kita akan aman. Kita yakin nih, kita pakai masker ketika corona kita tidak terkena gitu ya. Jadi makanya bukan dibuat aturan tapi dibuat keyakinan, sesuatu yang kita yakini gitu. Next. Nah, ini bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu semuanya. Untuk membuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas, caranya seperti apa? Yang pertama, berdiskusi tentang peraturan bersama peserta didik kita tentang aturan-aturan yang mereka inginkan yang ada di kelas masing-masing, itu apa saja. Kemudian yang kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Ketiga, masing-masing peserta menuangkan idenya menggunakan kalimat yang positif. Apa ada kalimat yang negatif Bapak Ibu? Ada nggak Bu Umi kalimat yang negatif? Ada. Contohnya gimana? Tidak mengobrol dengan teman ketika pelajaran. Ada kata tidak mengobrol, itu kalimat yang negatif. Tidak mengobrol dengan teman ketika pelajaran. Ketika diubah menjadi kalimat yang positif, jadi gimana? Memperhatikan ketika sedang pelajaran. Itu kalimat yang positifnya. Kemudian terakhir, menyepakati keyakinan yang akan diterapkan di kelas. Sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Nggak perlu peraturannya 15, 20, 30. Kepengennya supaya kelasnya bagus banget gitu. Padahal mereka malah lupa ada peraturan apa aja di kelas gitu. Jadi sedikit aja yang penting ingat. Next. Nah ini yang sudah saya lakukan di kelas saya. Jadi kelas 5 sudah pernah membuat keyakinan kelas. Yang pertama, saya menjelaskan terlebih dulu kepada peserta didik tentang keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan kelas. Kemudian saya memberikan contoh-contoh aturan yang ada di kelas apa saja. Setelah mereka memahami, saya tuntut mereka untuk membuat dengan kalimat yang positif. Kemudian mereka menuliskannya di kertas sticky note, seperti yang pernah waktu kita lakukan pada saat itu di kelas 5. Kemudian setelah itu siswa maju ke depan satu-satu menempelkan di kertas plano yang warna abu-abu. Nah setelah itu saya mensortir mana pernyataan yang sama, mana yang beda. Kemudian saya pilih menjadi 6 keyakinan kelas. Next. Nah ini kemarin yang masih mentahnya, yang masih belum dihias, sudah disepakati dari banyaknya peraturan yang mereka inginkan. Setelah mereka tempel, saya pilih 6 dari kelas saya itu. Ini yang masih
dihiasnya nanti akan mungkin dibuat dengan banner kecil atau dengan hiasan supaya terlihat dengan jelas, supaya nanti ketika misalkan ada siswa yang melanggar, saya menanyakan kemarin keyakinan kelas yang sudah dibuat apa, misalkan ketika pelajaran nggak memperhatikan, padahal keyakinan kelasnya memperhatikan ketika pelajaran kayak gitu. Nanti mereka jadi tahu konsekuensinya apa. Kemudian tadi yang sering kita bahas tentang restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini menurut dosen tahun 2004. Next. Nah, ini Bapak Ibu, nanti setelah ini saya mungkin akan mencoba menampilkan video saya melakukan segitiga restitusi. Masih belajar ya Bapak Ibu, saya menerapkan 3 langkah ini. Yang pertama dalam segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Cara jawabnya ngedeng-ngedengin bocah itu. Contoh kalimatnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Jadi kita ngedeng-ngedengin anak dulu, itu jangan langsung menjudge. Yang kedua, setelah menstabilkan identitas, kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita menanyakan alasannya kenapa gitu. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Apakah cara yang lebih efektif? Apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang terakhir yaitu kita menanyakan keyakinan. Contoh kalimatnya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Next. Ini saya ceritanya lagi belajar Bapak Ibu menerapkan praktek segitiga restitusi tentang ada siswa yang tidak membacakan PR. Kemarin kita sudah mempelajari tentang mata pelajaran apa yang kemarin? Pelajaran apa berarti itu? Hari ini kita akan mempelajari materi yang baru yaitu pecahan sangkulan. Namun sebelum kita mempelajari mata pelajaran matematika materi pecahan sangkulan, adakah PR hari ini? Kira-kira kenapa sih kalian mengerjakan PR pada hari ini? Saya lupa tidak membuka buku PR karena saya kebetulan karena takut membantu ibu mengurus adik. Nah, sifat membantu ibu dalam mengurus adik itu merupakan perilaku yang baik. Artinya, sifat sudah berusaha membantu meringankan kebiasaan orang tua. Iya Pak, tapi saya jadi kecapean yang lupa mengerjakan PR. Nah, itu salah satu konsekuensi sifat karena sifat kecapean. Makanya sifat lupa tidak mengerjakan PR pada pagi hari ini. Iya Pak, mohon maaf sekali Pak. Ya, mohon maafkan. Nah, kira-kira atas kejadian hari ini, keyakinan apa yang perlu sifat tingkatkan? Saya harus meninggalkan rasa tanggung jawab saya Pak. Saya harus bisa membagi waktu antara tugas sekolah dan kewajiban saya membantu ibu. Terus sekarang sifat menyadarinya. Nah, kira-kira ke depan sifat mau seperti apa? Insya Allah saya akan belajar lebih bertanggung jawab Pak. Saya akan belajar membagi waktu agar tidak lupa lagi mengerjakan PR. Betul, sifat membantu pekerjaan orang tua itu merupakan perilaku yang positif, tapi sifat juga tidak boleh meninggalkan tanggung jawab sifat terhadap kewajiban sifat, yaitu kewajiban sekolah, terutama melaksanakan PR ya. Siap Pak, terima kasih banyak. Baik sifat, terima kasih banyak atas obrolan hari ini. Mudah-mudahan setelah obrolan hari ini sifat bisa meningkatkan keyakinannya sifat, bisa meningkatkan tanggung jawabnya sifat, sehingga sifat masih tetap bisa dalam membagi waktu antara membantu orang tua dan mengerjakan PR dari sekolah, sehingga prestasinya sifat tidak menurun ya. Baik sifat, karena terima kasih banyak boleh kembali dari kelas ya. Ya. Nah itu Bapak Ibu, saya mencoba ini menggunakan skenario ya. Jadi bisa kita dalam mengatasi permasalahan dengan peserta didik kita itu
usahakan kita tidak selalu menjudge peserta didik kita, karena peserta didik kita dalam melakukan itu mungkin punya alasan yang harus kita gali, yang harus kita stabilkan dulu emosinya supaya siswa itu mau cerita ke kita alasannya kenapa sih dia melakukan hal tersebut gitu. Jadi ketika kita melakukan restitusi berarti kita sudah menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer, dan itu merupakan posisi kontrol yang terbaik gitu. Mungkin Bapak Ibu cukup sekian diseminasi budaya positif yang dapat saya lakukan. Kira-kira ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau ditanggapi? Bapak Ibu? Cukup ya? Oke, kalau cukup saya cukup sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf banyak kurangnya. Saya juga di sini masih belajar, yang kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan dari proses belajar ini ke depannya banyak hal lain, banyak hal positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian waktu dan tempat saya kembalikan kepada pembawa acara. Alhamdulillah Bapak Ibu, kegiatan diseminasi budaya positif, semoga ilmu yang Pak Ilham bagikan bisa diterapkan oleh kita semua. Di sini kita juga jadi tahu apa itu penghargaan, apa itu restitusi. Ada juga kontrol guru. Semuanya itu semoga nanti bisa kita terapkan di sekolah kita. Amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, alhamdulillah kegiatan acara sudah selesai. Marilah kita akhiri acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih semangat? Kalau semangat, Pak Guru akan mengatakan kalimat sakti. Semangat pagi. Kita doakan mudah-mudahan Alfian cepat sehat supaya bisa kembali lagi datang ke sekolah. Allahumma amin. Seperti yang kemarin Pak Guru sudah sampaikan, hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Ada yang sudah pernah dengar apa itu keyakinan kelas? Ada yang sudah pernah dengar? Belum? Baik, kalau keyakinan kelas itu artinya adalah nilai-nilai kebajikan universal yang kita sepakati bersama. Kalau nilai-nilai kebajikan, kira-kira nilai-nilai itu baik atau buruk? Baik. Kenapa baik? Yang tahu? Namanya saja nilai-nilai kebajikan. Kebajikan artinya baik atau buruk? Baik. Nah, kalau baik itu berarti harus kita terapkan atau tidak? Harus kita terapkan? Ya. Nah, hari ini kita akan mencoba belajar untuk membuat keyakinan kelas. Kenapa? Karena keyakinan kelas itu merupakan contoh disiplin positif yang bisa kita lakukan untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Gimana caranya Pak Guru? Nah, Pak Guru sekarang punya kertas di depan untuk menempelkan. Namanya kertas plano. Kertas apa? Plano. Ini nanti akan kita gunakan untuk menempel keyakinan kelas yang kamu buat. Jadi nanti akan ditempel di sini. Kemudian nanti akan dipilih-pilih yang berbeda, yang menggunakan kalimat positif akan ditempelkan ke dalam kertas yang berwarna apa ini? Keterangan
di sini? Keyakinan kelas 5. Jadi keyakinan kelas itu nanti akan kita gunakan di kelas 5. Sama saja kesepakatan, ya, kita menyepakati atau kita menginginkan apa saja untuk dilakukan di kelas 5 atau dilakukan di sekolah kita. Contoh, ada yang sudah tahu keyakinan kelas itu seperti apa contohnya? Belum? Pak Guru misalkan berikan contoh. Misalkan kalau kalian sekolah pagi-pagi itu berarti ngapain? Berangkat kan? Nah, kesepakatan kita kalau berangkat sekolah itu seperti apa? Harus apa? Harus tepat waktu. Boleh telat atau tidak? Nah, berarti misalkan contoh kesepakatan kelasnya misalkan berangkat ke sekolah tepat waktu. Nah, misalkan bisa saja kamu menuliskannya dengan kalimat negatif. Ada yang sudah pernah dengar kalimat negatif? Jujur. Kalimat negatif, ada yang sudah pernah dengar? Kalimat negatif. Coba lihat kalimat negatif itu apa? Negatifnya ada kata dilarang, jangan dan tidak boleh kata. Ya, bagus. Jadi kalimat negatif benar seperti yang Alvin katakan. Ada kata jangan, apalagi tadi? Dilarang, terus tidak boleh. Jadi contohnya tadi berangkat ke sekolah tepat waktu. Benar yang Alvin katakan. Ada kata misalkan tidak boleh berangkat ke sekolah terlambat. Ya, itu kalimat negatif atau positif? Negatif atau positif? Negatif. Kenapa? Karena ada kata tidak boleh. Jadi kalimat positifnya gimana tadi? Berangkat ke sekolah tepat waktu. Nah, jadi kamu akan belajar menuliskan kesepakatan kelas. Tuliskan satu saja kamu menginginkan di kelas 5 atau di sekolah kita itu kepengen seperti apa, kesepakatannya kepengen yang seperti apa. Pak Guru akan bagikan kertas yang warna pink untuk yang perempuan dan yang warna biru untuk yang laki-laki. Nanti kamu akan tuliskan nama dan keinginan yang kamu inginkan atau kesepakatan yang kamu inginkan ada di kelas 5. Paham? 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 Aku akan coba bagikan ya. Tulis nama sama kesepakatan kelas yang kamu inginkan. Baik, silakan tulis nama sama kesepakatan atau hal yang kamu inginkan ada di kelas 5 atau ada di sekolah kita. Apapun itu silakan, terserah. Yang penting mencoba belajar menggunakan kalimat yang positif, jangan yang negatif. Jadi sudah Pak Guru contohkan satu. Misalkan kalimat negatifnya tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Kan ada kata tidak boleh, itu negatif. Coba kamu tuliskan yang positif. Positifnya gimana? Berangkat ke sekolah tepat waktu. Itu contoh kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Silakan kamu tuliskan bebas apapun itu yang kamu inginkan menjadi kesepakatan di kelas 5. Inginnya seperti apa sih kelas 5? Di kelas ada keyakinan apa? Inginnya silakan dituliskan bebas. Ya. Nanti kalau yang sudah, aku saya sudah, silakan tempelkan di depan di kertas lama. Sudah, silakan ditempelkan. Ada yang sudah? Silakan berangkat langsung ditempelkan. Dulu, ya, bisa. Ya, silakan. Yang sudah, silakan langsung ditempel. Jangan berebut ya, di yang rapi, ditempel yang rapi. Sekarang Pak Guru akan mensortir. Jadi Pak Guru akan memilah mana yang sama dan mana yang tidak sama. Ya. Bermain bersama teman dengan sesama. Bersikap jujur. Buang sampai bersikap jujur. Bermain bersama. Baik, perhatikan. Setelah Pak Guru bilang dari yang sudah kalian buat sejumlah 28 alat, Pak Guru temukan ada 6
kesepakatan atau keyakinan kelas yang berbeda, tapi di situ intinya sama semuanya. Misalkan ada 6 tapi yang berbeda. Di sini coba Pak Guru bacakan. Yang pertama, ada beberapa anak yang menginginkan untuk bersikap jujur. Bersikap jujur. Kira-kira apakah bisa disepakati oleh kelas 5? Kalau kelas 5 itu punya keyakinan harus bersikap jujur. Sepakat? Sepakat? Oke, yang kedua, saling membantu sesama teman. Apakah bisa disepakati? Bisa disepakati kelas 5? Bisa. Oke, yang ketiga, buanglah sampah pada tempatnya. Sepakat? Sepakat. Yang selanjutnya, berangkat ke sekolah tepat waktu. Sepakat? Selanjutnya, fokus saat pelajaran. Sepakat? Dan terakhir di sini piket bersama-sama dengan teman. Apakah sepakat? Sepakat? Ulangi, piket bersama dengan teman-teman. Sepakat? Baik, sudah ada 6 kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Ya, nanti Pak Guru akan tempel di dinding kelas 5. Kira-kira apakah 6 kesepakatan ini bisa kita sepakati bersama? Bisa. Jadi keyakinan kelas 5? Bisa. Kalau bisa berarti mulai hari besok ya kita jalani sesuai dengan kesepakatan dan keyakinan kelas kita masing-masing. Nah, kira-kira kalau misalkan ada perilaku kalian yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, apa yang harus kalian lakukan? Memperbaiki diri, betul. Kalau misalkan kalian melakukan sesuatu yang tidak sesuai keyakinan kelas, yang dilakukan adalah dengan memperbaiki diri. Contohnya, misalkan ketika kalian saling mengejek, berarti kalian melanggar keyakinan yang mana? Saling menghargai teman. Berarti apa yang harus kamu lakukan? Memperbaiki diri supaya tidak lagi mengejek teman. Begitu ya? Baik, terima kasih banyak. Kita sudah belajar bersama, sudah membuat bersama tentang keyakinan kelas. Nanti setelah ini akan Pak Guru tempel di dinding, dan kemudian mulai hari ini sampai seterusnya kita akan lakukan keyakinan kelas 5. Begitu? Ya, mungkin cukup sekian dari Pak Guru tentang pelajaran yang sekarang, yaitu tentang membuat keyakinan kelas. Setelah ini silakan nanti kalian boleh istirahat ya. Cukup sekian dari Pak Guru, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.